Halo pemirsa Revival TV. Kesempatan kali ini kita akan membahas siapa itu Gerrit Jan Hellendoorn, yang adalah bapak peletak dasar misi Kristen Protestan dan pendidikan di Tanah Minahasa. Gerrit Jan Hellendoorn yang berkarya di Tanah Minahasa sesudah D.S. Muller dan D.S. Lammers yang bekerja di Manado dan Kema meninggal dunia, ternyata dia dianggap sebagai peletak dasar kegiatan pekerjaan pekabaran Injil dan pendidikan di bumi Toar Lumi Mu'ud. Setelah Lammers meninggal dunia pada tahun 1824 dan Muller meninggal dunia tahun berikutnya, Gerrit Hellendoorn menggantikan mereka di Manado. Gerrit yang dilahirkan di negeri Belanda sebelum diutus NZG ke Indonesia pada tahun 1818, awalnya bekerja sebagai seorang tukang jahit di kotanya. Hellendoorn pertama kali berkarya di Indonesia tidak langsung ke Minahasa. Awalnya ia bekerja di Padang, Sumatera sebagai seorang pejabat pendeta. Ia berkarya di sana dari tahun 1819 sampai tahun 1824. Dan pada tahun berikutnya ia dipindahkan ke kota Ambon dan melayani jemaat Belanda yang ada di sana. Hal itu dilakukannya hingga tahun 1826. Nanti pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda ia dipindahkan menempati posnya yang baru di Manado sebagai seorang pejabat pendeta. Kehadiran Hellendoorn ini sangat menggembirakan NZG sebab ia adalah seorang pribadi yang ulet, berdedikasi tinggi dan tidak kenal menyerah dalam komitmen pelayanannya. Setelah mempelajari berbagai kesulitan dalam pekerjaan misi di daerah Minahasa, terutama dalam hal berbahasa, Hellendoorn mulai mengatur strategi pelayanannya. Dari berbagai hal kebutuhan yang amat dirasakan, Hellendoorn melihat bahwa untuk kelancaran pemberitaan Injil, tenaga pekabar Injilnya harus ditambah. Tahun 1827 ketika Hellendoorn diangkat sebagai predikan atau pendeta di Manado, ia langsung mendesak NZG untuk segera mengirimkan tenaga-tenaga pekabar Injil untuk daerah Minahasa. Tapi sebelum NZG mengirimkan tenaga misi tambahan, Hellendoorn langsung merintis pekerjaan penginjilan di daerah-daerah pedalaman Minahasa. Dalam perjalanannya, Hellendoorn bertemu dengan sejumlah kepala negeri di daerah Tondano yang sangat rindu sekali agar di kampung mereka didirikan sekolah. Mereka berjanji akan mendirikan gedung sekolah dan rumah bagi guru, asalkan Hellendoorn menyediakan seorang guru. Keterbukaan orang Tondano itu membuat Hellendoorn semakin bersemangat dan tertantang untuk memenuhi harapan mereka. Sebagai jawaban atas kerinduan kepala-kepala negeri di daerah Tondano, Hellendoorn merekrutnya tenaga-tenaga pribumi. Ia mendidik mereka dan Hellendoorn merasa sangat terbantu dengan kehadiran para tenaga pribumi yang dididiknya. Akibatnya selain jangkauan daerah rintisan makin luas, kendala berbahasa pun juga dapat diatasi. Dampak dari usaha-usaha perintisan itu pada tahun 1828 di daerah Tondano telah berdiri sekolah yang pertama. Tanggal 12 Juni 1831 permintaan Hellendoorn untuk penambahan tenaga pekabar Injil dikabulkan oleh NZG dengan mengirimkan Johan F. Riedel dan Johan G. Swartz. Dengan kehadiran dua tenaga tersebut, Hellendoorn merasa terbantu, sebab dengan begitu usahanya untuk membangun sekolah-sekolah dan gereja akan semakin lancar. Usaha perintisan yang dilakukan Hellendoorn selama sekitar 3 tahun lebih ternyata dapat membuahkan hasil di Tondano, dan akhirnya sesudah ada jemaat dengan anggota sekitar 100 orang, jemaat tersebut terus bertambah. Jemaat itu pada tanggal 25 Oktober 1831 diserahkan oleh Hellendoorn kepada Johan F. Riedel untuk digembalakan. Begitu juga dengan jemaat di Tomohon, langsung ia serahkan kepada D.S. Adam Mettern. Kepada Adam Mettern, selain menasihatkan agar Tomohon dijadikan pos pekabaran Injil, Hellendoorn juga menyerahkan tugas pokok kepadanya untuk mengurus percetakan buku-buku sekolah, termasuk buku-buku pelajaran agama Kristen di percetakan NZG.
Nah, Gerrit Hellendoorn memang agak kurang dalam mengorganisasi jemaat, tetapi ia amat ahli dan rajin dalam perintisan dan pembinaan umat. Di tempat ia melayani, Hellendoorn mengumpulkan para pemuda dan mendidik mereka dalam ilmu, keterampilan, dan iman. Anak-anak didiknya ini kemudian hari menjadi guru atau kepala negeri, dan merekalah yang menyebarkan Injil dan peradaban. Pola-pola pelayanan yang dikembangkan Gerrit Hellendoorn hampir serupa dengan yang dipakai oleh pendeta Joseph Camp di Maluku. Nampaknya pola-pola yang mirip dengan Joseph Camp yang diterapkan oleh Hellendoorn cukup ampuh dan menarik juga di kalangan masyarakat Minahasa saat itu. Akibatnya para pemuda yang sulit diatur dan liar di bawah bimbingan Hellendoorn, mereka bisa berlaku amat sopan. Bahkan penampilan mereka yang buruk bisa berubah menjadi rapi dan serasi. Dalam usaha-usaha pendidikan formal Kristiani yang dilakukan oleh Hellendoorn, ternyata begitu menimbulkan niat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan formal. Karena itu, atas usaha Hellendoorn berdirilah sekolah pertama di tanah Minahasa yang dibiayai pemerintah. Bangunan sekolahnya memang dibangun oleh masyarakat, tapi honorarium para tenaga gurunya dibayar oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah itu di kemudian hari dimanfaatkan oleh Riedel dan Squires. Kemudian berdirilah lebih banyak sekolah di beberapa ibu negeri, dan secara tidak langsung sekolah-sekolah inilah yang memungkinkan pengaruh agama Kristen masuk menerobos ke sentral kepercayaan agama yang dianut keras oleh orang Minahasa. Atas usaha dan kerja keras Hellendoorn, dia akhirnya dikenal dan dikenang sebagai perintis misi Protestan di tanah Minahasa. Ia berkelana sampai ke daerah pantai dan pegunungan Kapataran sambil membaptis orang-orang di sana. Begitu juga di Manado, Kema, Tanawangko, dan Amurang, begitu banyak orang menjadi Kristen dan dibaptis oleh Hellendoorn. Tetapi di samping itu juga ia mendirikan sekolah-sekolah dan sering mengunjungi jemaatnya. Kekurangan Gerrit Hellendoorn dalam pelayanannya ialah ia tidak memberikan arah tertentu pada pekerjaannya dan tidak pula memikirkan dasar-dasar yang kuat untuk melanjutkan perkembangannya. Nah, namun hal itu pantas terjadi sebab kehadiran Hellendoorn di tanah Nyur Melambai ini oleh NZG memang hanya dikonsentrasikan pada pekerjaan perintisan. Hellendoorn yang menikah dengan seorang gadis Ambon itu tidak hanya dikenal sebagai peletak dasar misi di tanah Minahasa, tapi ia juga dikenal sebagai perintis Kristen di bidang pendidikan. Dia meninggal pada tahun 1839 di Manado.